kembali lagi bersama Kristana and Calvary. Di sini kita kembali lagi bersama orang misterius dan catur. Sorry guys, catur ya. Ya guys. Oke. Ini dia langsung pertandingan. Ayo, silakan orang misterius. Karena itulah mundur etika dan tetap melindungi gajah. Pembukaan biasa dulu guys. Kita makan pion dengan kuda kembali menyerang menteri. Setelah gajah pukul kuda, kita tidak perlu untuk memakan gajah. Yang perlu kita lakukan adalah memakan gajah gelang putih dengan gajah. Ya. Sini kita mengancam untuk melakukan serangan X-ray terhadap menteri dan gajah putih. Jika pemain putih mencoba untuk menyelamatkan menteri, maka ini justru akan memperburuk posisi putih. Misal dengan menempatkan gajah di E4, maka gajah di E4 lagi-lagi akan menteri. Di sini menteri tidak punya jalan kabur, jadi dengan terpaksa memakan pion di C5. Kemudian kita akan memberikan kejutan dengan pengorbanan Bot dia guys. Gajah. Jika pengorbanan diterima, tentu saja Raja Putih akan tewas dengan menteri ke D1. Makan menterimu, tak makan menterimu. Karena itu Putih tidak akan berani memakan benteng F1. Menteri guys. Ini Kita dapat tidak bisa lagi melakukan serangan skak. dan benteng kita sedang terancam oleh pion. Skak. Namun sekali lagi kita akan Mana melakukan ke pengorbanan ayo kembali. Langkah bangsa Raja memakan benteng, lalu menteri E8 kembali skak. Tapi ini tuh. Jika Oke guys. kembali ke F1, maka akan terjadi skak dalam 2 langkah ke depan. Balik dia mainnya. Jadi Putih harus menutup skak dengan menteri Cepat. dan gajah makan menteri. Bagaimanapun Skak. pasti akan menang. Kita kembali ke belakang. Sekarang bagaimana jika Putih memainkan pion ke D3 untuk mencegah kuda lompat ke D4? Maka sama seperti sebelumnya, kita bisa mengembangkan gajah ke D7. Biasanya Putih akan membalas pion ke C3, memperkuat pion pusat. Ini gampang banget guys lawannya guys. Tolong komen nggak lawannya yang lebih susah. Terlebih dahulu kita bisa memainkan kuda ke A5 untuk menyerang gajah. Bot. Setelah gajah Ya mundur ke bot D3, guys. kita bisa Biarin menyerang guys. gajah Ya dan bot gajah. guys. Aku di Di sini. pion kali kuda, Aku habiskan barulah kita pelan-pelan bisa dari sini. menyerang raja. Dari sini ya. Ayo. Maka selanjutnya yang paling sering dimainkan oleh Ini aku bermain tanpa menteri loh guys. Dua kali. Lihat loh guys. Tidak usah panik, kita dorong pion ke H6 untuk mengusir gajah dan menawarkan perputaran perwira. Semisal gajah tetap dipertahankan ke Kita H4, rokade, guys. kita berikan saja pion ke D5 lagi-lagi menyerang gajah. Ahai. Setelah Putih menyelamatkan Dia sudah gajah tidak di bisa D3, keluar kita bisa sang menyerang kuda. pion pusat Putih dengan pion ke D5. Jelas langkah ini terlihat kurang akurat karena kita membiarkan pion D5 dimakan oleh gajah. Namun jika gajah Dia bot banget. maka kita mempunyai langkah yang sangat Dia bot untuk banget. membiarkan pion menyerang menteri. Ya guys. Putih pion kali pion, lalu hitam gajah D4 kembali mengancam menteri. Tentu saja jika menteri menghindari ancaman gajah misal ke E3, maka menteri meluncur ke D1 dan skakma. Kasih kakak. Tapi bagaimana jika Putih memakan kuda dengan Ya. gajah juga sama-sama mengancam menteri? Sekarang tidak ada kuda yang melindungi gajah, jadi Putih bisa memakan gajah dengan menteri. Nah, kita balas langkah ini dengan menteri ke D2. Dengan memainkan langkah ini, kita tidak hanya menghindari ancaman gajah gelang putih, tapi kita juga Skak. D4. Tentu saja jika menteri menghindar akan langsung. Mana bisa? Kalah guys dia langsung. Jadi dengan terpaksa Putih memakan gajah dengan menteri, lalu menteri makan menteri. Bilang dulu skak mat ke Di kamera. sini gajah gelang Jangan suruh aku buka. Buka. di H1 dengan keunggulan Mau lagi? perwira akan sangat Lagi lah. untuk memenangkan permainan. Ya guys lagi. Baiklah sobat pecinta jatuh, begitu Ya. cara bertahan dan melakukan Lagi. kontra-attack dari serangan Bot. menteri di awal permainan. Tetot. Kira-kira pembukaan Tut, apa lagi yang tut. perlu kita bahas? Pakai kacamata juta satu. Mungkin sampai di sini Ya saja guys, konten pertandingan kita kali kedua. ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video pembahasan jatuh. Ya, atur dulu penyamu. Satu kali
Jangan boleh berubah. Gejala boleh beda-beda. Dari dulu sampai sekarang, apapun gejalanya, selalu ada favorit untuk kita. Ela ceturaga pipa pacata. Ela cat. Apapun gejalanya, selalu ada favorit Kamu di sini. kita semua. Maju. Ada gejalanya, beda juga mana favoritnya. Kok nggak makan? Ada kuda, guys. Halo sob. Duh, sabar guys. Mana rumahnya orang misteri? Buat pecinta catur, selamat datang kembali di channel Ngomongin Catur. Di sini baik, semoga di sana kalian juga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas jebakan catur terbaik untuk menghancurkan pertahanan Karokan Defense. Seperti yang kita tahu, Karokan Defense sendiri dikenal sebagai pembukaan catur yang sangat solid yang seringkali memberikan masalah bagi para pemain putih. Oleh karena itulah, di video ini saya akan membagikan trik dan strategi dasar untuk membongkar pertahanan Karokan dengan sangat mudah dan cepat. Langsung saja kita masuk pada jebakan yang pertama. Permainan dimulai dengan pion E4 dan dibalas dengan pion C6 Karokan Defense. Kemudian kita lanjutkan dengan kuda C3. Kita biasanya akan merespon dengan langkah pion D5 dan putih kuda F3. Ini merupakan variasi two next attack atau serangan dua kuda dari Karokan Defense. Sampai di sini kita memiliki setidaknya 3 pilihan langkah yang sangat populer. Yang pertama pion kali pion, yang kedua gajah G4, kemudian yang ketiga pion D4. Dan kita akan membahas semua variasi ini satu persatu. Kita mulai dari yang pertama yaitu pion kali pion. Jika lawan kalian memainkan langkah ini, ada raja. Pion dengan kuda. Ya, sekarang ada raja guys. Yang sering dimainkan oleh kita adalah pengembangan gajah. F5 juga bertujuan untuk mengepin kuda terhadap menteri putih. Ada raja. Kita balas langkah ini dengan pion H3 mengusir gajah. Mana ini lagi? Jika hitam mempertahankan gajahnya ke H5, kita bisa memainkan kuda G3 kembali menyerang gajah. Nah, mati. Mati nggak di Setelah situ? gajah mundur ke G6, kita Skak. dorong pion ke H4 dengan Skak. rencana selanjutnya pion ke H5. Di sini kita pasti akan mulai sadar bahwa kita berencana untuk menjebak gajah, jadi besar kemungkinan kita akan memainkan pion H6 untuk memberi ruang bagi gajah. Kemudian kita balas kuda E5 lagi-lagi menyerang gajah. Setelah gajah menghindar ke H7, Mama, kita nggak bisa. Mana bisa dibuka? mengancam skakmat dengan menteri pukul pion F7. Mana bisa dibuka orang nanti Yang stuck? terbaik hitam adalah pion C6 mencegah terjadinya skakmat sekaligus menyerang menteri di H5. Nah, kita biarkan saja menteri dimakan oleh pion, kita keluarkan gajah ke Ya. C4. Tentu saja menteri ini tidak Nggak gratis. bisa. Karena jika hitam nekat memakan menteri, Mati nggak maka ada menteri gajah ini, tingkat kayak pion gitu. F7 Nanti nggak ada skakmat. menteri. Mana bisa? Kita mundur Skak, nanti. Ya dong orang Jadi kita harus misterius. mendorong pion E6 Harus serius. untuk menutup diagonal gajah menyerang pion F7. Kemudian kita bisa menyelamatkan menteri ke E2. Menteri. Karena Ratu. tentu menteri akan tewas dimakan oleh pion. Ah, Jika boleh. kita sistem hilang salah Boleh. langkah, misal memainkan gajah ke G7, Oke, boleh. maka kita akan menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Iya, Oke, kita boleh. bisa memainkan langkah yang sangat Oke, kuat, boleh. hingga pukul Oke, pion boleh. F7, serangan ganda terhadap menteri serta benteng. Setelah raja makan kuda, Aku nggak mau makan menteri kamu. Nanti nggak jadi skak. Paksa Nah, raja ke F8 dan menteri F7 skak. coba ulang. Pas begini. Nah, kabur kemana? Atau jika kita Anggap ini menghadapi bahaya ulang ya, skakmat guys. dan memainkan Ini udah menteri mati. F7, maka kita makan saja benteng dengan kuda. Tetap skakmat Manfaat dong. benteng tentu Bang, untuk tetap menunjukkan skakmat putih. dong. Di
Di posisi ini Tetap setelah kuda skakmat dan pion, dong. langkah populer Titam lainnya adalah pengembangan Boleh ya ke kuda situ? ke-6 dan mengajak Boleh. pertukaran kuda. Jika lawan kalian memainkan ini, maka Ini kita sebenarnya jangan udah memainkan kalah, kuda guys. dengan Ayo. kuda, tapi kita bawa menteri ke E2. Jika hitam memainkan kuda B ke Ayo. D7 bermaksud untuk menghubungkan kedua kudanya, maka ini merupakan sebuah blunder yang Skakmat sangat mana fatal. kalau makan kuda ki? Iya, kita akan menang cepat dengan kuda D6 dan Ini kan terarah toh, tanah memakan. kita kembali ke belakang. Apa lagi gimana? Lalu bagaimana jika di posisi ini kita tidak memakan Skakmat. pion, melainkan Udah. memainkan gajah D4 memaku kuda? Jangan suruh aku buka. Oh, boleh lagi. Misalnya sebegini. Gajah Enggak boleh dengan kan? pion Enggak. H3. Enggak boleh makan. Mari saudara. Jika kita Jangan membawa suruh buka. gajah ke H5 tetap mengepung kuda, Buka. kita akan saja pion. Wow. Setelah kita memakan pion, kita reveal keluarkan dah. gajah ke B5 skak. Menutup skak dengan Oke guys, jadi kita pada hari ini sudah cukup. Jadi jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Bye bye guys. gajah D6 dan melindungi pion